Pengantar penerjemah. The Theory of Everything, teori segala sesuatu, atau teori supersimetri, merupakan sebuah teori yang menggabungkan 4 gaya dasar alam semesta. Dinamakan 4 gaya dasar atau interaksi dasar karena keempat interaksi inilah yang bertanggung jawab atas seluruh gaya-gaya yang dapat diamati di alam semesta. Keempat interaksi tersebut adalah interaksi kuat, interaksi lemah, interaksi elektromagnetik, dan interaksi gravitasi. Kekuatan antara interaksi yang satu dengan interaksi yang lainnya dibedakan oleh nilai yang sangat besar. Interaksi kuat, yang merupakan interaksi yang menjelaskan gaya antar inti sehingga menghasilkan kemantapan inti atom, mempunyai kekuatan 100 kali interaksi elektromagnetik. Interaksi lemah merupakan penjelas untuk interaksi antara partikel bermuatan, sehingga gaya yang dihasilkan dapat tarik-menarik atau tolak-menolak. Interaksi lemah mempunyai kekuatan sekitar 10 pangkat 10 kali interaksi elektromagnetik. Interaksi ini menjelaskan peluruhan beta, partikel-partikel, dan inti. Terakhir, interaksi gravitasi mempunyai kekuatan 10 pangkat 40 kali interaksi elektromagnetik. Interaksi ini mengatur interaksi yang bekerja pada semua benda yang memiliki massa dengan gaya yang selalu tarik-menarik. Tentang akan bagaimana isi buku ini disampaikan oleh Hawking telah dipaparkan dalam pengantarnya. Di sini, saya akan mencoba memadukan secara lebih ringkas bagaimana keempat gaya dasar yang sampai saat ini belum juga dapat dipadukan ke dalam sebuah teori tunggal, sehingga menghasilkan Theory of Everything. Terkait dengan sejarah alam semesta, di mana saya meninjau sejarah alam semesta yang diawali dengan dentuman besar yang juga melibatkan singularitas. Kita tidak dapat mengetahui apa yang terjadi dalam selang waktu 0 detik hingga 10 pangkat min 43 detik setelah dentuman besar. Selang waktu tersebut menjadi tugas Theory of Everything sebagai penjelas yang sampai saat ini belum juga ditemukan. Kita hanya dapat mengetahui sebagian melalui bangunan teori-teori apa yang terjadi sesudahnya. Selang waktu antara 10 pangkat min 43 detik hingga 10 pangkat min 35 detik mengacu pada model dentuman besar panas. Sebuah model yang menjelaskan bahwa pada mulanya alam semesta bermula dengan temperatur yang sangat tinggi dan mendingin dalam proses pengembangannya. Temperatur alam semesta turun dari 10 pangkat 32 Kelvin menjadi 10 pangkat 28 Kelvin. Dan sesuai dengan energi sebesar sekitar 10 pangkat 28 elektron volt menjadi 10 pangkat 24 elektron volt. Dengan energi tersebut, 3 dari keempat interaksi dasar, yakni interaksi kuat, interaksi lemah, dan interaksi elektromagnetik disatukan. Orang menyebut massa tersebut sebagai massa GUT atau massa Grand Unified Theory, teori penyatuan besar. Sebuah teori yang mencoba menggabungkan ketiga interaksi menjadi teori tunggal yang sampai saat ini belum ada bukti nyata untuk mengamatinya. Pada awal 10 pangkat min 35 detik setelah dentuman besar, energi alam semesta tidak lagi cukup untuk mempertahankan interaksi kuat, sehingga interaksi kuat dibekukan atau kehilangan energi dan menyisakan interaksi lemah yang juga akan membeku pada 1 detik setelah dentuman besar, sehingga menyisakan interaksi elektromagnetik mulai 180 detik hingga 100.000 tahun sesudah dentuman besar dan energi turun hingga 13,6 elektron volt. Interaksi elektromagnetik dibekukan karena terbentuknya atom-atom netral. Mulai saat ini, interaksi gravitasilah yang berperan dalam pengembangan alam semesta. Galaksi, bintang, kemudian planet-planet, serta kehidupan mulai terbentuk. Bagaimana dengan buku ini? Sejarah tentang bagaimana alam semesta terbentuk, yang jika kita mengesampingkan peran Tuhan dan agama, merupakan sebuah kajian ilmiah yang masih belum juga sampai pada akhir tujuannya, yakni dengan melalui serangkaian metode-metode ilmiah, pengembangan model dan teori, dan penerapan teknologi canggih
dalam melakukan observasi, kita menjadi tahu bagaimana jalan pikiran Tuhan, atau dengan kata lain, kita dapat menemukan sebuah teori tentang segala sesuatu. The Theory of Everything. Demikian judul buku ini. Oleh Hawking dipaparkan secara apik dan elok, serta melibatkan sentuhan psikologis, sehingga mencoba menggiring kita untuk ikut berpikir bagaimana kita dapat mengetahui pikiran Tuhan. Mengetahui pikiran Tuhan sama artinya dengan memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Oleh karenanya, pada bagian awal pengantar buku ini, saya cenderung menggunakan peran singularitas yang dapat kita tafsirkan ketiadaan sebagai awal terbentuknya alam semesta, sehingga diperlukannya peranan Tuhan. Kesimpulannya, saya harus menegaskan buku ini disajikan dengan sangat baik oleh Hawking, sehingga memungkinkan kita untuk tergiring menuju ateisme. Oleh karenanya, kehati-hatian yang juga disertai keyakinan teisme perlu ada untuk mengimbangi berjalannya pikiran kita saat membaca buku ini.